Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Mungkin kita masih punya PR memang. Enhance oleh recovery kita berjalan sangat lambat. Kita kelihatannya masih banyak usaha yang harus dilakukan untuk mengakselerasi. Eksekusi di Pertamina ini, khususnya di Pertamina, kalau di anak perusahaan mungkin juga relatif akan lebih baik, tapi saya kira juga tetap saja mengenai masalah investasi ini hanya baru berkisar 60-65%. Sehingga diyakini bahwa masalah leadership menjadi akar masalah. Mereka menanyakan kepada saya, "Di, kamu hasilnya apa dari buang-buang duit itu?" Apa yang mereka kontribusikan kepada perusahaan? Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. And then finally, who am I as a leader? Because each leader is unique and special. There's no one else like you. And so we don't want to have leaders who are clones of each other. So the very thing that helped me be successful stopped me at a certain point from continuing to be more successful. That's the first dilemma with mindsets. Peran dari TL itu sangat besar di situ karena disitulah meningkatkan kepemimpinan. Ya, yang kedua adalah hasil. Ya, sebagai pemimpin perlu diresapi bagaimana saya dengan hasil saya. Ya, hasil itu profit, ya, tetapi hasil itu juga bagaimana perilaku saya tentang ke safety misalnya. Jadi prioritas itu sebenarnya artinya kan ujung-ujungnya dampak. Jadi prioritas dari sisi pertimbangan waktu juga. Bukan berarti ini nanti yang isu-isu yang lain tidak kita tinggalkan, tidak nanti akan kita laksanakan bisa secara paralel, bisa kita laksanakan secara prioritas di awal. Menurut pengamatan dunia apa sih yang membuat dalam tanda petik company-company di Indonesia yang kelasnya masih seperti ini? Jadi it's very clear for individual to do whether is it allowed or is it not allowed. If it is not allowed, then we are not going to do it, as simple as that. If it is allowed, then we can do it. But if we are not very sure, that is actually a gray area, then there's a channel for us to actually check whether we can do it or not. Hari ini ya, tiba saatnya Bapak dan Ibu telah menyelesaikan forum 1 TLE Angkatan 13 dengan tema Lead Self, bagaimana Bapak Ibu memanage diri Bapak Ibu sendiri, dan Bapak Ibu juga harus menjadi change facilitator, karena change itu terjadi setiap saat. So as you look at your partner, you're going to start like this, looking at your partner. Anda semua berdiri, ya, dan berhadapan, membuat barisan, 2 barisan berhadapan dengan bagi. Now, pass the ball to someone but not people beside you. Okay, so to establish the sequence, pass to anyone. Call the name and pass. Okay, pass first. Yeah. Krisnanto. Yeah, okay. Then you put up your hand. Okay, so you must leave her hand and then everybody touch once. And then come back to her. Okay. Oke, masih bisa improve? Masih. Cukup. Ya, di setiap permainan pada saat sudah
selesai bermain ada setiap sesudah satu permainan ada evaluasi sehingga apa? Sudah lagi baru. Ada apa? Ada apa di situ? Brainstormingnya itu berupa apa? Ada masukan, ada coaching kerja, dan feedback. Is your target. So, who set the target? Team. You. Yeah, so you set the target, not me. Kepada teman-teman saya juga dari PLC dan tentu saja tidak lupa kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah mengikuti forum ini dengan sangat baik, di kesibukan Bapak dan Ibu mengikuti dengan serius, dan insya Allah harapan kami apa yang tadi menjadi harapan Bapak dan Ibu bisa kita wujudkan dalam waktu-waktu yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ahmad Bambang, kepada semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan perkenalkan diri Pak. Nama saya Ali Maskur, saya Asisten Manager. Saya Pak Tumpus Mangora, sekarang menjabat sebagai Manager Special Chemical and Geofuel Trading. Nama saya Yohanes Iman Setiawan. Waktu kita mengkomunikasikan visi, sangat penting kita benar-benar memperhatikan kapan maksudnya kita involve gitu ya, memasukkan orang yang kita ajak ngomong sebagai pihak. A, B, C, D, E. Sesudah Pertamina berdiri, berapa banyak perusahaan yang berdiri? Krakatau Steel, Pupuk Kaltim, Pupuk Sriwijaya, Dirgantara Indonesia, PT Pindad. Kalau Pertamina tumbang, berapa banyak perusahaan yang tumbang? Karena ini perusahaan sangat strategis, perusahaan terbesar dan terpenting milik bangsa dan negara. Karena yang dikelola adalah energi. Kalau SPBU di Indonesia semua berubah warna, dari merah punya Pertamina menjadi warna lain punya asing semua, kira-kira minyak di dalam tangki depot Pertamina bisa keluar nggak? Mau keluar kemana? Outletnya udah nggak ada. Kalau minyak di dalam tangki depot Pertamina nggak bisa keluar, kilang perlu dioperasikan nggak? As simple as that, Pertamina. Karena saya melihat bahwa di setiap direktorat itu pasti ada satu itu yang merusak environment. Yang begitu bermasalah kecuali ribut nanti serikat pekerja, lapor ke BUMN, lapor ke presiden, malah nanti tambah-tambah mepet ke partai politik. Yang ada kan sekarang seperti itu di Pertamina itu. Dan salah satu yang bisa bikin Pertamina berhasil itu kalau di IPO kan. Dari struktur yang ada itu pasti penjahatnya itu hanya 10%. Artinya orang yang jelek, yang brengsek, yang itu kan maksimum 10%. Tetapi orang yang istimewa sekali itu juga sekitar 10%. Yang 80% itu sebetulnya orang yang ikut-ikutan saja. Kalau dapat pimpinan yang baik, dia ikut menjadi baik. Tetapi yang 80% tadi, seandainya yang berkuasa itu bagian yang 10% yang brengsek tadi, dia ini juga nggak menentang. Yang
menentang, yang punya potensi untuk tidak setuju itu hanya 10%. Yang 10% jelas ada.